Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso. Dan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana saya membuat database melalui SQL. Kali ini saya akan memilih program yang bernama PostgreSQL. Nah, di PostgreSQL ini lebih banyak fasilitasnya dibandingkan si SQL. Nah, di sini kita bisa lihat dokumentasinya. Kita bisa langsung download aja kalau mau download, tapi saya udah punya, jadi nggak perlu download lagi. Nah, di sini bisa pilih buat Windows. Nah, download installernya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, untuk Windows 32 bit nggak support lagi, tapi yang 64 bit yang support. Itu, jadi kalian udah harus migrasi dari 32 bit ke 64 ya guys. Nah, ini SQL versionnya juga yang stable 17,5 untuk saat ini. Itu guys. Balik lagi ke depan. Nah, kita mau buat yang namanya database baru guys. Tapi kan kita istilahnya belum punya nih database baru. Nah, kita harus buat dulu database baru. Baru abis itu bikin skema. Habis itu kita baru bikin table. Itu guys urutannya. Jadi beda jauh sama si SQL. Gimana SQL itu bisa langsung aja itu ya ke tablenya tanpa harus pakai skema lagi. Nah, ini skema ini kita bisa bilang table itu grupnya apa aja itu. Skema itu adalah kumpulan table yang dikelompokkan itu. Ini table ini kelompoknya si A. Kumpulan table ini kelompoknya si B gitu. Nah, ini adalah sini dokumentasinya. Nah, kita bisa baca-baca aja. Dokumentasi untuk ini yang karang ya guys yang milihnya. Nah, ini karang. Ini agak banyak nih. Ini apa sih SQL ini apa? Tutorialnya apa? Kita langsung aja ke sini guys. SQL command. Nah, itu dia. Yang kebanyak guys, kita tinggal Ctrl F aja. Kita cari di sini guys. Itu. Oke ya guys. Itu guys. Ya kira kebesaran nggak ya? Aku coba kecilin lagi ya. Nah, masih kebesaran nggak? Oke ya harusnya ya. Gas sama juga. Ini 1715. Nah ini nggak enak dimaka. Kalau yang ini harusnya juga oke. Ya guys, udah oke ya segini ya. Aman sih harusnya. Oke guys, sekarang kita mau login ke dalam si SQL punya Postgre. Nah, sebelumnya kalian pastiin udah install yang namanya environment variable-nya, itu udah kalian kaitin dulu. Baru bisa ngebuka si SQL Postgre-nya melalui si bus ini. Nah, caranya gimana? Kita ke PSQL, lalu kita bisa langsung aja gini, cuma, nah, masalahnya adalah usernya ke Jeremy Sankoso. Kita nggak punya user Jeremy Sankoso, dari mana munculnya? Yaitu dari sini nih. Nah, dia ngambil nama dari nama user komputer kita, jadi salah. Itu. Kita langsung aja PSQL, berarti min user, namanya Jeremy. Nah, ini user yang saya udah buat. Lalu tabelnya apa? Nah, ini database-nya apa maksudnya? Ini database yang default dari sana itu Postgres. Nah, ini. Kalau kita langsung aja bisa. Tapi kan ujung-ujungnya juga ke Postgres lagi. Oh, nggak bisa. Localhost apa ini? Nah, berarti kita mesti ke Postgres dulu. Berarti dia mencari database yang namanya Jeremy. Lagi-lagi dia juga ngeliat ke sini. Gitu. Jadi nggak bisa. Kita harus ke Postgres. Itu. Ini table dari mana? Tabelnya ini adalah table default dari si Postgres-nya.
Nah, tapi di sini kita mau bikin yang namanya database baru. Jadi kita langsung aja, jangan dulu, kita harus lihat dokumentasi. Dokumentasinya kita harus bikin database baru. Gimana cara bikin database baru? Database. Nah, ini create database. Kita bisa lihat di sini. Singkat aja ya, nggak usah terlalu panjang. Durasi videonya kepanjangan nanti. Internet saya. Oke guys, ini adalah perintah untuk create database. Nah, ini create database di sini. Kita bisa lihat nih create database name. Kita bisa kasih ownernya siapa, terus yang lain-lainnya apa. Tapi kita cuma mau create database aja di sini. Kita lihat contohnya bawah, nih ya. Database-nya saya mau bikin database namanya database isekai. Ownernya bisa aja punyanya si user siapa itu. Tapi di sini kita mau bikin user default aja karena root kita super user kita namanya Jeremy. Ya udah langsung aja itu. Jadinya kita ke create database. Nah, di sini database-nya isekai. Jangan lupa kasih perbit. Biar apa? Biar bisa ngebedain antara perintah sama variabel yang kamu ngasih. Oke, create database. Sekarang kita keluar lagi berarti kan. Kita keluar lagi caranya min Q. Itu. Lalu kita masuk ke dalam punya kita. Database kita. Nah, ini dia. Ini database punya kita isekai. Itu guys. Tapi sebelumnya jangan lupa buat clean. Rajin-rajin buat ngebersihin aja, clean aja, clear gitu. Tiap kali kau gak log out. Jadi nggak penuh. Nah, sekarang guys, Ika mau setelah bikin ginian, bikin apa namanya? Bikin database, Ika bikin yang namanya skema. Cara bikin skema gimana? Balik lagi ke sini, Ika cek office, skema. Nah, ini create skema. Nanti saya tunjukin di PG adminnya kayak gimana. Nah, ini dia. Cek skema name-nya apa, authorization-nya apa, ini if not exist, biar nggak timpa masuknya. Jadi kasih pesan error gitu. Kalau lebihnya gitu lah. Ini ngasih role-nya siapa nih yang bisa ngakses. Itu. Tapi balik lagi kita mau pakai yang ini aja. Jadi gini. Create skema. Skemanya apa? Ya kamu mau bikin genre-nya aja deh. Genre-nya MMORPG. Nah, ya kamu mau ganti genre-nya MMORPG atau panjangan RPG aja deh. Biar lebih enak. Nah, skemanya RPG nih. Oke, skemanya dibuat. Itu guys. Kalau mau dilihat skema, mungkin kita bisa ngeliat di mana nih, view skema. Nah nih guys, ini adalah skema yang kita punya. Agak public. Ini skema dari defaultnya si Postgre. Agak juga RPG. Ini skema punya kita. Nah sekarang setelah kita bikin skema, kita bikin yang namanya si tabelnya. Gimana cara bikin tabel? Nah ini kalian harus pakai ini kan karena kita punya skema di sini. Nah, kita nggak boleh sembarangan untuk masukin si tabelnya. Misal, kita bikin si tabelnya kayak gini. Kita buat dulu ya guys ya. Kita congkoin. Nah, kayak gini. Kita create table benar. Tapi setelah kita create table, dia masuknya nanti ke public, bukan ke RPG. Kalau kita mau lihat si GT, kok nggak salah. Nah ini dia. Dia sequelnya ada tabelnya, tapi masuknya ke public gitu. Jadi itu salah ya guys ya. Kalian harus buat sequelnya masuk ke si skema RPG itu guys.
Kalau kalian nggak ngasih apa-apa gepangnya, berarti masuk ke public. Jadi kalian harus ngasih di gepangnya itu adalah RPG, lalu ke nama kabelnya. Itu guys. Nah, kalau masalahnya di komunikasi nggak ada tulisannya. Itu. Kabel. Create. Nah, nah, di sini dia nggak ada tulisan sama sekali. Yang create table, contohnya panjang sekali. Nah, ini langsung label film. Tapi dianggap itu masuknya ke publik berarti sama dia. Itu guys, kayak yang di sini. Jadi salah ya guys ya. Itu mah nggak ada kan. Dia harus masuk ke skema dulu baru publik. Ke skema dulu baru kabelnya. Itu guys. Jadi karena ini juga salah, kita bisa langsung aja buang kabelnya. Drop. Nah, drop kabel. Kita bisa lihat lagi di sini drop kabel. Nah, ini dia. Drop kabel. Kita langsung bawa aja. Nah, itu. Drop kabel yang namanya Guild. Oke. Kalau kita geger lagi, bukan naga ya guys ya. Itu guys. Itu salah satu kesalahan yang bakal terjadi saat membuat kabel. Nah, jadi gimana caranya untuk membuat kabel yang sebenarnya? Jadi ya udah, kayak tadi aja barusan. Kita ke create table, mengganti. Nah, kita usahain selalu baca dokumentasi guys. Jadi nggak nyasar kemana-mana. Terus, panjang sekali. Di sini, nah kayak gini guys. Kayak gitu. Create table distributor. Inginnya apa gitu guys. Tapi kita udah punya sendiri ya guys ya. Nah, aku copy paste aja ya dari dokumen yang aku gak buat. Nah, kayak gini jadinya. Langsung aku paste. Oke. MORPG, enggak, sorry. Nah, ini juga salah nih guys. Ini harus RPG. Aku MORPG, salah lagi guys. Jadi CTRL-C. Nah, ini salah nih. Gimana caranya ya? Kita harus bakaling. Nah, oke. Terus kita bisa minggu. Nah, lagi kita salah barusan. Oke. Jadi guys, kita bisa lagi bikin. Nah, itu tadi kan aku salah barusan. Nah, ini dia. Saya bisa paste dulu. Oke, harusnya jalan. Nah, sekarang kita bisa lanjut lagi nih, bikin kabel yang berikutnya. Kabel berikutnya adalah kabel hero. Ini dia ada relasi. Oke, langsung kita kopas saja juga. Paste. Nggak bisa. Oke, create kabel. Nah, baru kita bisa lihat semua kabelnya seperti ini. Nah, ini kenapa ini? Caranya coming GP. Nah, GP-nya kan kalau tadi kan GP biasa untuk public kan. Kalau ini GP kita masuk ke skemanya apa, RPG, baru kita tampilin untuk skema tertentu aja. Nah, ini kita udah punya nih skemanya. Jadi kita punya di dalam skema RPG ada dua, ada guild, ada juga hero di dalam kabel bentuknya. Sekarang kita mau isi kabelnya. Gimana caranya? Kita langsung aja kita cari lagi dokumentasinya. Cara isi kabel bagaimana? Itu guys.
Nah, kita tinggal cari insert bagi insert. Nah, insert nih dia, insert row di dalam table. Bisa keduliin, kita langsung ke bawah. Insert into value. Tapi masalahnya ini single row. Pakai dia nggak ada ikonnya. Nah, agak atributnya ya. Kita mesti cari atributnya nih. Ini atributnya nih guys. Tuh. Jadi ini kita masukin ke dalam film, table film, atributnya ini, value-nya isinya begini. Nah, gitu. Langsung aja kita isi punya kita. Ini guys. Kita kayaknya lebih bagus isi punya itu dulu, isi hero-nya dulu. Soalnya kan dia sistemnya Ferengi kan, Ferengi primary. Nah, ini kita berarti harus isi punya si build-nya dulu berarti ya guys ya. Karena dia kepengkok sama si Ferengi. Jadi dari primary ke Ferengi guys, itu. Nah ini kita buang. Kita coba langsung aja paste. Nah, masuk ya guys ya, berhasil ya guys ya. Baru kita ke si kabel heroes-nya. Nah, baru masuk guys. Karena tadi agak primary, agak Ferengi. Jadi kita bikin primary dulu, baru bikin Ferengi dulu guys. Gitu. Ya berhasil. Sekarang tinggal kita lihat isi kabelnya gimana sih. Nah, kita bisa lihat langsung di select bagi fungsinya. Select bintang beberapa gitu. Tidak saya, soalnya saya main MySQL dulu. Tingkahnya nggak jauh beda ya ternyata. Nah, select name ini nggak ada. Select name from bla 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 ini untuk langsung ke ini. From distributor order by. Oh ya ini block seleksi. Ini nggak atributnya order by apa itu. Ini from. Langsung aja ya. Kita bisa select bintang from apa nih? Build ya. Build. Ada yang salah. Nah, benar kan? RPG. Nah, ini dia. Ini yang salah, guys. Tuh. Terus juga jangan lupa kita bisa langsung ke heroes. Nah, ini dia. Tuh, semua udah masuk ya ke dalam yang namanya skema RPG. Itu gang mereka saling berhubungan, guys. Jadi yang satu agak dia. Jadi yang ini primary, ini Ferengi-nya, ini primary-nya. Itu guys. Kurang lebihnya. Coming D. Ini buat lihat tipe kakaknya. RPG. Pingkang. Nah, ini dia. Jadi kita bisa dapetin kalau misalnya ada RPG Guild sama RPG Hero nih guys. Nah, kita punya guild-nya integer kayak barusan kita tulis. Guild name-nya varchar. Rangkangnya 100. Sebenarnya sih bisa aja 50 ya harusnya ya. Atau 20 kan nama itu panjangnya semana sih paling itu. Logo teksnya. Nah, kita harus mengutamakan efisiensi dalam membuat suatu database. Jadi kalau misalnya database-nya bisa sesingkat mungkin, ya udah varchar-nya 30 aja. Moko kan panjang nih, pakai teks nih. Sebenarnya bisa aja kita singkat jadi deskripsi aja atau
Iya deskripsi. Jadi kita bisa pakai varchar juga. Jadi varcharnya kita batasin jadi 50 aja. Misalnya namanya 20, 30, deskripsinya 30, 50 gitu. Jadinya kita pakai batasan sehingga hemat di memori itu guys. Kalau teks kan dia nggak terbatas, infinity. Oke. Nah, build ID-nya kita bisa lihat nggak boleh null. Ini juga nggak boleh null, tapi ini boleh kosong pokoknya. Itu. Nah, di sini juga build ID-nya dia X interval with ID. Nah, ini adalah primary key. Indexnya primary key, build-nya PK primary, reference-nya RPG hero, constraint-nya hero build foreign key. Nah, ini dia berhubungan sama foreign key 3 dalam hero, kabel hero pada atribut build ID. Tuh. Origin key-nya berhubungan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Heroes ID key. Nah, ini agak ini primary-nya. Nah, ini origin-nya constraint berhubungan sama si heroes nih. Origin key yang constraint punyanya hero build ID foreign key berhubungan sama si punyanya RPG build ID yang atas barusan. Itu. Jadi foreign key-nya berhubungan, foreign key dari heroes build ID berhubungan sama si RPG build ID yang atas ini. Itu guys. Itu guys. Kurang lebihnya. Nah, habis ini juga beberapa informasi yang kita kalau paham. Yang paling penting sih ini aja sih. Ini sama yang ini. Itu aja yang paling penting buat dibaca. Itu guys. Nah, ini guys tampilan si PG adminnya. Nah, aku mau ngebuktiin sama kalian kalau sebenarnya data yang kita masukin itu udah sesuai sama yang kita masukin ke dalam si terminal berhubungan gitu. Jadi nggak ngasal masukin sebenarnya. Nah, di sini server ada gua ini default, ini punya saya sendiri. Nah, nggak bisa isi passwordnya sama aja. Oke, terus ini Isekai. Ini default Postgre yang kita salah masukin. Ini Isekai. Kalau Isekai ada skema yang namanya gua juga. Ini public. Ini juga bisa salah masukin nih. Oh ya, gas salah masukin di sini public. Harusnya ke RPG gitu. Nah, ini kan login kan di sini. Login awal di sini. Jika buat ke KBS baru di Isekai. Habis itu dari Isekai bikin skema RPG. Jika salah masukin ke public. Nah, publicnya ke hapus, masuk pindah ke RPG. RPG agak tabelnya agak dua. Agak table hero sama table guild pico. Aku masih belum nemu caranya buat nampilin di sini gimana caranya. Cuma yang pasti aku bisa tahu nah dia view gapkah all row masuk nggak yang dia. Ini langsung di query-nya berarti. Ini dia guys. Ini juga bisa di view gapkah all row. Tuh guys. Sama ya persis itu guys. Hero ID-nya. Ini dia pakai yang namanya auto increment. Itu auto increment juga agak perangkatan ya auto increment-nya. Karena sebelumnya kita udah pernah bikin segi perangkatan. Nah, hero ID yang dia. Iya. Ini sebelumnya aku gak pernah bikin. Jadi aku hapus, aku bikin lagi, terus dia jadi mulai dari angka 5. Harusnya dari angka 1, nggak masalah lah. Jadi kami bisa ngebedain ya antara hero ID ini sama si guild ini. Itu guys. Jadinya begitu. Kurang lebihnya ya guys ya. Oke, aku increment di sini. Nah, terus ini kan masih agak ngaco sebenarnya. Aku nggak terlalu suka. Sebenarnya agak cara lebih bagus lagi untuk membuat ID. Caranya adalah ini guys. Ini
shift ya. Nah, sorry. Caranya adalah gini guys, kalau kalian mau ID yang bagus, bukan 1, bukan 2, bukan. Tapi biasanya usahain pakai varchar kalau bisa. Jadi pertama kali itu adalah ingat pengenalnya, misalnya saya mau bikin NIM, ya udah NIM berapa? Tahunnya dulu 2017 itu 2017 misalnya gini 2017 terus 01 berapa gitu 19 bla 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 bla. Misalnya di sini tahunnya, ini kode barangnya apa, misalnya aku sini tahunnya tahun kapan, bulannya apa, tanggalnya berapa, terus nama siswanya, urutan keberapa gitu, bangkunya gitu. Misalnya gitulah kurang lebihnya. Jadi dia unik gitu guys, nggak kembar. Kemungkinan kembarnya dikit. Nah, ini gimana caranya generate-nya? Biasa di dalam programnya. Di dalam software kita login pakai Mac apalah namanya. Mac Random namanya. Jadi kita bisa buat angka unit gitu berdasarkan ambil dari siglet, ambil dari si bulan, ambil dari tanggal, terus belakangnya baru Mac Random gitu. Nah, ini juga NIM-nya kode tiap kali ini satu kabel ini dikasih kodenya apa buat angka ini adalah punya kabel ini. Misalnya kabelnya kabel kuil, ya udah kasih kuil gitu misalnya gitu, atau hilk apa terserah lah. Itu guys. Jadi unit itu nggak kembar kayak gini kan. Apa sih yang membedain angka Hero ID sama Guild ID kan jelek banget sebenarnya guys. Itu tips dari aku. Itu guys. Makasih udah nonton dan sampai jumpa.